Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Profesor Dr. Andes K. Haji Yudian Wahyudi, BA, MA, PhD, pembicara sekaligus pendiri program studi ilmu hukum. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Pil Almakin, SAG, MA. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Andes Haji Mahrus Munajat, SH, MHum. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Samsul Hadi, SAG, MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Haji Ahmad Bahid, SH, MHum. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Sri Wahini, SAG, MAG, MHum. Yang kami hormati Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Ahmad Thohir, SHI, SH, LLM, MA. Yang kami hormati mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara Disnatalis ke-12 dan kuliah umum program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan tema Aktualisasi Pancasila bagi Pembangunan Hukum Indonesia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan, saya Sintia Kurniawati, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum, sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN. Keempat, sambutan-sambutan. Dan kelima adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran
oleh Saudari Jihan Nadia Salsabila, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu faqaddimu baina yaday najwakum shadaqatan dzalika khairun lakum wa athhar. Dzalika
Wa illam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Jihan Nadia Salsabila yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi berlangsungnya acara pada hari ini. Amin. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN.
acara berikutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada beliau Profesor Dr. Andes Haji Mahrus Munajat SHM Hum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati bersama-sama beliau Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PSD selaku Kepala BPIP Republik Indonesia, jadi mantan rektor, mantan dekan, sebelum dekan mantan Asdep Kementerian Menko Kesra, mantan dekan ya. Kemudian yang saya hormati bersama-sama Bapak Profesor Dr. Pil Kiai Haji Al-Makin SAG MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, para dekan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ini yang hadir secara luring Bapak Profesor Doktor ya, Sodik, ini profesornya doa ya, ini soalnya biar besok bisa nyalon rektor soalnya. Iya. Muhammad Sodik, Esos, ya. Ini MSI, beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum, tapi kredibilitasnya itu luar biasa. Ini diminta oleh Ilmu Sosial dan Humaniora. Ini dekan periode yang kedua. Kemudian para dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang saya hormati, segenap panitia dan adik-adik mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini acara Stadium General yang insya Allah nanti diawali dengan keynote speak oleh Bapak Rektor dan narasumber oleh Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PSD selaku Kepala BPIP. Ini sampai saat ini dihadiri 284 peserta. Alhamdulillah. Kita beri semangat tepuk tangan ya untuk panitia dan atas kehadiran Bapak Rektor dan Kepala BPIP dan para dekan ya. Nah, kemudian yang luring ini kita siapkan tempat karena kita menghindari COVID-19, jadi mengikuti protokol kesehatan Prof. Yudian dan Pak Rektor. Jadi sebagian itu di lantai 1 itu dipenuhi oleh adik-adik mahasiswa, kurang lebih 100 karena ada acara makan bersama, makan bersama tapi tempatnya yang tidak berdekatan nanti. Ya. Oke, terima kasih. Jadi pada sore hari ini kita akan sedikit sharing atau silaturahmi ilmiah ya, dalam rangka kuliah umum tapi sekaligus disnatalis. Jadi usia prodi ilmu hukum itu sudah 12 tahun. Dan ini perjuangan luar biasa. Mungkin kalau saya boleh cerita itu keinginan kita Fakultas Syariah mendirikan prodi ilmu hukum itu sejak tahun 2000 sudah digagas Pak Yudian ya. Ingin double degree gagal, kemudian dekan Pak Samsul juga sudah mulai dirintis, Pak Malik dirintis, kemudian ketika dekannya pada saat itu di era Pak Prof. Yudian Wahyudi,
Ini periode tahun 2007 sampai 2011. Nah, kemudian beliau itu bahasa yang sering saya pegang itu senang menggunakan istilah kita harus membeli sejarah. Istilah membeli sejarah itu ada perjuangan yang nyata dengan berkorban dari dana pribadi, tetapi hasilnya dirasakan oleh banyak orang. Nah, saya ingat karena kebetulan saya cerita karena saya yang waktu itu mau ada acara di Depok, kemudian Pak Dekan titip. Ya, titipnya apa? Tolong saudara mampir di Dikti. Saya ingat namanya Pak ya. Temui Ibu Hasmi. Luar biasa. Jadi saya waktu itu 1 minggu mutar-muter, bahkan pernah dalam 1 hari pulang ke Jogja, kemudian saya kembali ke sana lagi untuk mengambil rekomendasi bahwa ilmu hukum itu sudah disetujui karena gerak kita cepat untuk memperbaiki kekurangan dari proposal itu. Ya. Dan kenapa saya katakan ini adalah perjuangan yang luar biasa, keinginan Prof. Yudian pada saat itu adalah ingin muncul adik-adik yang kuliah di Fakultas Syariah itu ada satu keinginan, yaitu sarjana hukum plus. Jadi plusnya kualitas sarjana hukum Fakultas Syariah tidak ketinggalan dengan UGM, UI, Undip, tetapi plusnya mereka adalah ahli agama, ahli tafsir, ahli hadis, dan itu sudah terbukti. Dan sekarang peminatnya juga luar biasa. Dan saya ingat waktu itu, jadi semua urusan kita mendapatkan rekomendasi dan SK, itu saya dipanggil. Ya. Karena saya menggunakan perjalanan, kalau sekarang ada SPPD ya, dulu tidak ada. Pak Yudian minta, yang penting kamu berangkat. Setelah selesai saya laporan dan itu betul-betul saya diganti, bukan uang SPPD tapi adalah uang pribadi dari Bapak waktu itu Dekan Fakultas Syariah yang ingin merintis adanya program studi ilmu hukum pada saat itu di tahun 2008. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa merasakan hasilnya yang luar biasa bahwa prodi ilmu hukum itu tidak kalah peminatnya dibandingkan dengan ilmu hukum dari universitas yang lain. Bahkan informasi dari Pak Rektor, peminatnya jauh lebih besar dibandingkan peminat prodi ilmu hukum baik UGM maupun dari Undip. Nah, ini luar biasa, jadi kami ucapkan terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Profesor Pak Yudian. Ya, terima kasih Pak Yudian. Nah, kita yang nemu hasilnya, adik-adik yang merasakan manfaatnya. Ya. Nanti acara ini akan kita minta kepada Pak Rektor untuk memberikan sambutan, ya, sekaligus memberikan pencerahan semangat kepada adik-adik. Juga nanti saya minta ada pemotongan tumpeng, ya, dipotong oleh Pak Rektor, diberikan kepada BPIP, nanti diberikan kepada saya, supaya nanti saya bisa jadi rektor juga bisa jadi kepala BPIP. Kan begitu ya Pak ya. Jadi simbol tapi ini doa ya, dan semua ya. Jadi bisa merasakan, nanti Pak Rektor juga merasakan jadi kepala BPIP. Ya. Ya, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rektor dan Bapak Kepala BPIP. Dan mari kita buka acara Disnatalis yang ke-12 dan kuliah umum dengan tema aktualisasi Pancasila bagi pembangunan hukum di Indonesia dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada Profesor Dr. Pil Almakin, SAG, MA. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita, pemberi spirit kita, yaitu muassis Thariqah Sunanul Anbiya, Profesor Kiai Haji Dr. Andes Yudian Wahyudi, double BA, MA dan PhD. Saya senang sekali beliau hadir di sini dan banyak mensupport kita. Pak Dekan, Profesor Mahrus, semoga Fakultas Syariah ini di bawah kendali beliau akan berjaya. Pak Dekan yang lain yaitu Bapak Kiai Profesor dalam tanda kurung Kiai Haji Sodik, Muhammad Sodik, Pak Ketua Jurusan Lorah Dr. Thohir, harus ada lorahnya itu, dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang daring maupun luring, ya selamat pada Fakultas Syariah dan Hukum Dies Natalis yang ke-12 dan dihadiri BPIP. Ini luar biasa ya. Kalau bukan alumninya BPIP nggak akan hadir. Ya, Fakultas Dekan Fakultas Syariah juga. Dalam waktu dekat kita nanti akan menikmati 2 buku sekaligus, bukan oleh BPIP tapi tentang ketua BPIP, tentang kepala BPIP, yaitu 1 buku kumpulan tulisan pandangan beberapa teman dan mungkin juga santri-santrinya tentang beliau, tentang pendiri muassis Sunanul Anbiya. 1 buku lagi nanti utuh biografi intelektual Pak Yai Yudian Wahyudi. Itu ada 2 buku tentang beliau. Belum menyebut ada beberapa disertasi, beberapa tesis, dan saya kira ada skripsi juga tentang beliau. Jadi kelasnya sudah lain kalau kita menulis buku, beliau ditulis oleh penulis lain. Ya. Tapi saya yakin karirnya dimulai juga menulis tentang orang lain ya, karena tesis MA-nya juga tentang Pak Hasbi, kemudian disertasinya juga tentang 3 tokoh sekaligus, Indonesia, Mesir, dan Aljazair. Maroko, Al-Jabiri ya, Nurholis Al-Jabiri Hasan Hanafi. Jadi saya kira dengan BPIP kesini, setiap kali berjumpa beliau mempunyai ide baru. Kadang ada yang ditulis, kadang ada yang tidak. Tapi diam-diam saya menulis di buku harian saya, kadang saya cocokkan. Oh ternyata ada keselarasan antara yang diucapkan, yang dijalani, dan yang didoakan. Ya, alhamdulillah saya juga kena berkahnya, ikut didoakan ya. Ya, saya berdoa sendiri, tapi beliau tetap mendoakan saya dan saya doakan juga beliau. Terutama pikiran beliau yang sangat luas ya. Mulai dari berpikir sejarah, berpikir hukum, dan juga saat ini berpikir tentang universalitas Pancasila. Yang paling saya ingat dan saya kaitkan dengan bukunya muridnya Samuel Huntington, yaitu Francis Fukuyama. Ciri-ciri negara Eropa, terutama Inggris, yang membedakan dengan Amerika Latin, Afrika, dan Asia adalah 3 hal. Yang pertama adalah disebut oleh Fukuyama sebagai building institution. Yang kedua adalah rule of law. Dan yang 3 adalah accountability. Pak Yai Yudian ini sering menyebut tentang sejarah Perancis, yaitu Louis XIV sampai Louis XVI yang dipenggal kepalanya. Itu menunjukkan bahwa building institution Perancis itu sukses.
tetapi tidak rule of law dan tidak accountability. Buktinya saya masih ingat terus selalu dikutip oleh beliau, Louis mengatakan l'état c'est moi. Nah, negara itu ya saya karena dia seorang raja. Kemudian terjadi revolusi Perancis dan kerajaan itu musnah diganti oleh diktator juga, Napoleon Bonaparte. Nah, ini berbeda dengan Inggris. Inggris membangun institusi rule of law sekaligus juga accountability. Kenapa? Ketika Henry kemudian Elizabeth menjadi raja, terjadi penguatan parlementer. Sehingga terjadi negosiasi dan dialog antara parlemen dan kerajaan. Disitulah lahirlah rule of law, aturan di atas manusia, bukan seperti Louis di Perancis, l'état c'est moi. Lah Indonesia ini tentu saja ingin menegakkan tiga hal itu, building institution, rule of law, dan accountability. Accountability jelas saat ini sangat ketat, BPK baru saja datang, Irjen juga baru saja datang, jadi kita saya kira sudah memenuhi syarat itu. Tetapi Pancasila, nanti BPIP tentu akan menjelaskan lebih dahsyat lagi. Sebagai dasar ideologi kita, ini perlu mendapatkan perhatian, terutama banyak sekali generasi saat ini yang tidak lagi mengenal sejarah Pancasila. Padahal sejak awal para pemimpin kita, mulai dari Soekarno, Yamin, Hatta, Syahrir, berusaha untuk menciptakan rule of law dan accountability, tetapi lewat tafsir Pancasila. Nah, inilah letaknya bahwa negara kita mungkin harapannya akan berkembang seperti negara di Eropa, seperti Inggris. Ya. Dan karena beliau, Prof. Yudian, itu besar di Amerika Utara, saya kira pengaruh Amerika Utara sampai hari ini masih saya saksikan ya. Beliau mencoba menerobos beberapa pemikiran, kadang-kadang menggabungkan beberapa pemikiran, kadang-kadang mencoba berpikir yang bagi orang luar yang tidak mengenal beliau itu pikirannya rodo aneh-aneh. Mungkin bahasa kerennya ya out of the box, tapi bahasa gampangnya ya rodo aneh-aneh gitu ya. Yang saya tangkap rodo aneh-aneh misalnya interpretasi beliau tentang Al-Quran ya. Jadi kadang-kadang beliau itu menyitir ayat, membuat interpretasi berupa narasi, tetapi sudah dikontekskan dengan konteks yang nyata di kehidupan. Misalnya yang paling saya ingat adalah proses penciptaan manusia, setan, iblis, dan malaikat. Di situ ada kompetisi antara tiga jenis makhluk itu, dan Tuhan ternyata walaupun manusia berdosa tetap memberi asma, memberi nama-nama kepada Adam dan keturunannya. Sementara iblis tertolak, setan ini menurut beliau, kalau salah nanti kan akan dibetulkan mumpung beliau di sini, setan ini berusaha menyusup untuk pura-pura taat tapi kemudian menggoda manusia. Nah, ini bisa dipahami sebagai personifikasi ya, yang jadi setan, yang jadi iblis, yang jadi malaikat, yang jadi manusia, bisa jadi kita. Bisa jadi kita, bisa jadi itu juga sekaligus menggambarkan pertarungan yang real. Misalnya, wahuldi dan syajaroh itu berupa apa? Bisa jadi itu adalah title SH itu ya. Titel SH sarjana hukum, dan itu yang akan menyelamatkan para alumninya, tidak hanya SAG tetapi SH. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau, tidak semuanya tertulis. Mungkin saya tidak yakin apakah tulisan-tulisan tentang beliau itu sudah mencakup pada pandangan-pandangan beliau yang belum sempat ditulis. Saya kira akan menarik itu tafsir-tafsir beliau itu. Sekali lagi ya tentu saja tidak biasa-biasa ya, tidak standar ya. Itu kebanyakan out of the box. Terutama kritik-kritik beliau terhadap kemapanan yang selama ini kita anggap sudah mapan, tapi ternyata ada banyak celah. Sekali lagi saya ucapkan selamat
Dies Natalis yang ke-12, aktualisasi Pancasila ke pembangunan hukum Indonesia. Mari kita simak nasihat-nasihat dan ulasan-ulasan dari Kepala BPIP. Cukup sekian dari saya. Selamat berseminar, selamat menikmati. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Baik, dengan rangkaian sambutan tadi, maka selesailah acara seremoni pembukaan Dies Natalis dan kuliah umum program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Acara berikutnya adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, saya serahkan acara kuliah umum yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Ahmad Thohir, SHI, SH, LLM, MA, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum. Saya selaku MC undur diri dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA PhD, sebagai Kepala BPIP. Yang saya hormati yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Al-Makin MA. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Profesor Dr. Makhrus Munajat SH MHum. Yang saya hormati Bapak Dekan Dr. Sadiq MHum, Dekan Fakultas Humaniora. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa, para dosen yang hadir melalui luring maupun daring. Alhamdulillah, saya pantau barusan yang ikut daring 331 orang. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi dari berbagai daerah. Ada dari luar Jawa, alumni-alumni kita yang ada di luar Jawa, yang jadi hakim, yang jadi jaksa. Sekarang sebagian juga ikut memeriahkan kuliah umum sekaligus ulang tahun IH ke-12. Mudah-mudahan ulang tahun IH yang ke-12 ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan IH akan lebih baik, lebih sempurna lagi. Insyaallah kita berkomitmen hari ini IH akreditasi A, prodi IH akan berkomitmen ke depan akan lebih baik menjadi unggul. Dan insyaallah setelah unggul akan bergerak kembali ke akreditasi internasional. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu sekalian yang ikut daring maupun luring, insyaallah cita-cita ini akan tercapai dengan baik. Saya sebagai moderator
hanya menyampaikan satu hal tentang Pancasila ini. Kami beri tema acara Disnatalis ke-12 ini dengan aktualisasi Pancasila bagi pembangunan hukum di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dibangun oleh founding fathers kita sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Tentunya banyak tantangan baik dari internal maupun eksternal. Sampai di mana Pancasila ini bisa membumi, bisa menjadi view bangsa Indonesia. Bagaimana Pancasila juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya jargon belaka Pancasila harga mati, tetapi Pancasila bagaimana bisa dijadikan bisa dijadikan aplikasi keseharian kita, bahkan dalam bernegara, berbangsa dan bernegara, bahkan hubungan dengan bangsa-bangsa yang lain. Saya kira itu tantangan, kita tahu semua tantangan tentang Pancasila ini. Dalam konteks hukum misalnya, banyak peraturan perundang-undangan yang diduga oleh para akademisi yang tidak sesuai dengan Pancasila ini. Termasuk dalam konteks ronrongan terhadap Pancasila akan terus ada dan akan kita sikapi secara bijak bersama-sama untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Selebihnya saya haturkan seluas-luasnya kepada pembicara kita pada sore hari ini yang sudah hadir, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Profesor Yudian Wahyudi PhD. Sebagai pendiri IHA, perlu saya ingatkan terhadap para mahasiswa, para dosen, para alumni IHA bahwa Prof Yudian ini adalah pendiri program studi ilmu hukum yang berdoa memang sehari-hari kepada Allah. Saya ingat betul, ingin adik-adik mahasiswa bisa tembus menjadi hakim di pengadilan negeri, tidak hanya di pengadilan agama. Saya kira itu, saya sangat terharu. Prodi ilmu hukum banyak mahasiswanya sudah bekerja di berbagai instansi yang sebelumnya tidak tidak diperkirakan sebelumnya. Saya kira saya pasrahkan sekali lagi kepada Profesor Yudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Profesor Dr. Hil Makin, SAG, MA. Tidak lupa. Ya, itu baru warming up ini karena pakai diesel ya, pelan-pelan. Pada yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Profesor Kiai Haji Dr. Andes, Dr. Mahrus Munajat SH M.Hum. Ya. Ada lagi enggak? Itu cuma itu ya. Pada yang terhormat Dekan Visum Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sodik. Dokter Andesnya 2 ya. Dokter Andesnya 2, BA-nya 2 ya. Iya 2 karena fotonya punya UGM. Wah ini, jadi ya luar biasa. Terus, pada yang terhormat Ketua Program Studi IHA Ilmu Hukum Bapak Doktor, belum ya? Belum ya, Lora itu Gus kalau di Maduro itu ya. Lora Thohir, apa gelarnya sebentar, aku masih ingat tempat tadi. SH, Dr. Andes, apa lagi? M.Hum, MA ya? Nah, aneh elek-elek apa tadi itu? Kok kayak ada elek-elek gitu? Terlalu cepat, coba. SH, SHI, LLM, M. Nah, itu ya. Jadi kenapa ada SHI, ada SH itu ada ceritanya. Maka di sini perlunya prodi ilmu hukum itu ya. Dan semua dosen, para alumni, mahasiswa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala-galanya ya, khususnya kemerdekaan. Yang dengan kemerdekaan ini kita bisa memiliki segala-galanya sebagai bangsa Indonesia. Yang semula terjajah menjadi memimpin diri sendiri atau mengatur sendiri dan seterusnya. Nah, yang kedua, salawat salam semoga selalu melimpah kepada junjungan kita Nabi SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya, bangsa Indonesia, khususnya kita yang ada di acara ini. Yang ketiga, ya kita juga bersyukur ya bahwa kita yang ada di acara ini tidak sedang diuji oleh Allah melalui yang namanya COVID-19. Tapi kita juga perlu berdoa, mendoakan bangsa kita, teman kita, saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga segera diberi kesembuhan. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, dijauhkan dari negara Republik Indonesia. Nah, saya mau mengingatkan sedikit ya tadi karena Pak Tohir cerita gitu ya. Itu apa sih bedanya SHI sama SH gitu loh ya. Itu banyak umat Islam yang tidak paham. Ya. Jadi begini, kalau saya nanti cerita sedikit nanti baru ya. Nama-nama syarat jadi khalifah, ya khalifah itu di sini artinya orang yang mampu menolak khilaf dan ikhtilaf sehingga berhak melanjutkan, mewakili bahkan menggantikan yang ada. Kalau tidak mampu kholaf tempatnya di belakang. Karena itu ya kalau sudah jadi khalifah dia mukhtalif, dia membedai orang lain ya. Tapi dia juga mukhtalaf, dibedai oleh orang lain. Nah, syarat jadi khalifah nomor 1 itu adalah nama-nama. Nah, saya mohon maaf, nama-nama di cerita Nabi Adam ini belum tertangkap oleh dunia Islam. Ya. Itu bukan nama biologisnya, si Tohirnya, Yudiannya, Sodiknya bukan, Makinnya bukan. Ya, atau nama Jawa, Sarjononya misalnya. Tapi nama akademik profesional fungsional. Ya. Nah, itu di sini. Jadi kalau langsung saja di dalam konteks ini, itu 1000 SHI akan kalah melawan 1 SH. Apapun nama biologisnya. Ya, tahu maksudnya nama biologisnya itu, mau dikasih bahasa Jepang, misalnya namanya Yamamoto SHI, itu misalnya ya. Dikasih bahasa Rusia, Vladimir SHI, misalnya begitu ya. Mau dikasih bahasa mana Maduro misalnya terserah. SHI itu akan kalah dengan 1 SH. Mengapa? Nah dari sini kita harus mulai. Ya, kita harus mulai. Bahwa kita ini negara Pancasila. Nah untuk memahami ini, maka dulu saya buat ilmu hukum. Itu adalah maksudnya. Perlunya ilmu hukum itu supaya kita sesuai dengan falsafah negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah kita mulai dari sini ya. Makanya perlu ilmu hukum. SHI itu ilmunya lebih banyak dari SH kok. Saya tahu betul itu. Ya. Tapi namanya gak cocok. Dulu kan tidak. Mau digolei SH, kamu ngasihnya SHI. Namanya lebih. Apalagi kayak Pak Makin, SHG. Mumet itu komputernya. SHG tidak ketemu. Paham ya? Pak. Ini kon jadi khalifah, menjadi pimpinan yang mengelola perbedaannya. Ngomong dewa sudah gak jelas begini kok. Itu namanya falsafatul asma namanya. Nah, kita mulai sekarang. Mengapa sih umat Islam harus menerima Pancasila? Ini menurut saya belum dijawab dengan baik. Jika masih banyak yang melawan. Jawabannya 1. Pancasila adalah revolusi yang menang. Revolusi yang menang itu memimpin. Itu praktek hukum internasional. Di dunia manapun berlaku. Bahasa Arabnya, ya, wa qatala Dawudu Jaluta, wa ta'allahul hikmat, al-mulka wal hikmata walamahu mimma yasha. Revolusi yang menang memimpin. Nabi Dawud ini kalau teori sederhana harusnya dihukum kisos. Karena bunuh orang, apalagi jenderal yang dibunuh. Itu loh, jangan salah kau. Paham ya? Benar? Ya, udah paham ini? Bedanya Khalifah Adam dengan nanti ada saya ceritakan lagi bedanya ini. Biar ngerti orang syariah ini, ya bisa menjelaskan kepada publik di republik ini. Revolusi yang menang, contohnya Nabi Dawud. Bunuh orang, dikasih sama Allah.
Jelas katanya watallahu al-mulka, dikasih kerajaan. Wal hikmata dan hikmah, terserah makna dari hikmah itu. Dan masih diajari apa yang Allah kehendaki. Orang Yahudi bilang, inna ya Dawudu inna jannaka khalifatan. Nah, gitu, dia angkat jadi khalifah dia. Jadi dua gelarnya Nabi Daud itu dua. Raja dan khalifah. Ya, jangan salah. Nabi Muhammad, revolusi juga menang. Pembebasan kota Manta itu adalah revolusi pertama tidak benar dalam sejarah. Nah, tapi bedanya dengan Nabi Daud apa? Kalau Nabi Muhammad itu Nabi Daud membunuh lawan di lapangan untuk menang revolusi, Nabi Muhammad tidak mengucurkan darah. Revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah ternyata dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, musuhnya harusnya dihukum mati, di amnesti kalau kata hukum. Abu Sofyan diampuni. Nah, malah dikasih pensiunan, harusnya hukuman mati ini. Jangan salah kau, Nabi Daud sudah bilang, modar gue, gitu ya. Tapi Nabi tidak, diberi amnesti. Sudah, bahkan nanti di zaman Abu Bakar, Abu Sofyan diangkat menjadi gubernur. Jangan salah kau. Pimpinan yang kalah revolusi, hati-hati, enggak dibunuh, dikasih amnesti, dikasih pensiunan, diangkat jadi gubernur. Itu terjadi hanya di dunia Islam. Yang benar maksudnya ini. Itu loh. Ya, sudah kita teruskan. Nah, Pancasila ini revolusi yang menang. Ya. Perhatikan, kalau Nabi Daud itu punya teknologi militer, Sun'ata Labusin, itu punya teknologi militer, baju besi. Dan ketapel itu maksudnya kalau sekarang itu apa? Ketapelnya Nabi Daud kalau sekarang itu apa? Itu nuklir itu. Jangan bilang ketapel, kamu tentang penting di Bogor, latihan naik kuda, matanya ditutupin ya. Lo udah paham maksudnya. Ya, jelas ya. Jadi Nabi Dawud itu menang karena punya penemuan teknologi militer. Namanya itu Sun'ata Labusin. Itu yang dimaksud nama. Makanya bisa mengalahkan Jalut yang lebih besar fisiknya, lebih pengalaman di lapangan. Dan punya kekuasaan. Tapi kalah teknologi militernya. Nah, namanya apa? Teknologi Kalau bahasa Indonesia sarjana apa itu? Nabi Daud itu kira-kira bahasa Indonesia sarjana apa? Nah, sarjana teknik nuklir, misalnya gitu loh, paham enggak? Sarjana teknologi militer, setelah itu nuklir kayak apa gitu, kira-kira paling enggak nuklir lah kalau sekarang. Dia itu S1-nya ya, itu kan masih muda kan dia kan itu, baru selesai skripsi kira-kira kalau kamu itu loh. Tapi dia punya juga ilmu, bisa memindahkan gunung. Ya, wasakhara ma Daud al-jibala. Ya, yusabbihna wa thaira. Ini teknologinya dia. Makanya orang muda ini bisa mengalahkan senior karena punya ilmu. Nah, ilmu itu yang dimaksud nama-nama di Adam. Makanya Quran yang pertama turun itu perintah membaca. Itu loh cerita. Jelas ya? Kita teruskan. Nabi Muhammad bukan penemu teknologi militer. Tapi mengapa beliau berhasil revolusi tidak berdarah? Karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan teknologi militer tertinggi abad ke-7, padang pasir. Angkatan darat, namanya pedang, namanya onta gitu loh ya. Namanya kuda, namanya panah gitu. Halo? Nah, gitu. Jangan sedih kamu orang ilmu hukum ini. Belum nyampe ke ilmu hukum ini kan? Belum. Tapi perhatikan. Nabi Muhammad bisa revolusi berdarah. Nah sekarang Bung Karno dan Bung Hatta yang implikasinya dari kita semua. Perhatikan di perang dunia itu teknologi militer tertinggi dalam sejarah perang dunia. Ya, belum perang dunia ketiga kita kan? Perang dunia ketiga kan COVID. Ya, yang saya bilang perang dunia ketiga kan COVID kemarin. Nah ini lihat, ya teknologi militer kita kalah dulu. Kenapa terjajah? Karena kita tidak punya teknologi militer. Yang kedua karena diadu domba wilayahnya banyak. Sudah. Banyak lagi faktor yang lain. Ya, tapi yang paling penting tidak punya teknologi militer dan wilayahnya terpecah-pecah. Ya, masih banyak masalahnya. Tapi oke yang terkuat itu. Nah, perhatikan ketika Jepang mendarat di Indonesia, itu kita sudah terjajah 430 tahun. Sejak jatuhnya Malaka 1511, 1512 Ternate, ya. Jelas ya? Nah, terus terjadi perang dunia. Hari itu Jepang punya teknologi datang yang namanya Belanda itu ngacir pulang, gak usah ngelawan Jepang. Percuma, daripada bunuh diri, pulang aja gitu. Nah, ya. Terus ada lagi. Kita berhadapan dengan teknologi Amerika dan
Jepang itu kelai di tempat kita ini. Yang namanya nama Sun Atalabusinnya itu kalau punyanya Nabi Daud sudah jadi kapal selam, ya, kapal induk, menjadi apalagi itu torpedo, menjadi pesawat itu, ababil itu, Iron Ababil ya. Kalau sekarang udah digital Ababil kira-kira gitu. Ya. Drone itu loh, digital Ababil kan drone itu. Ya. Nah, mestinya kita ini lupa. Mestinya kita ini lupa. Tapi perhatikan baik-baik. Jadi berkat Pancasila itulah kita terbebas. Karena terjadi persatuan. Nah di sini Pancasila sebagai pembebas, ya kalau dimulai dari pemersatu dan pembebas. Nah di sini peran Pancasila sebagai pemersatu dan pembebas kita. Dari siapa? Dari musuh asing yang menjajah kita lebih dari 4 abad. Jangan main-main. Tapi betapa hebatnya bangsa Indonesia ini, ya, yang dipimpin Bung Karno dan Bung Hatta, termasuk nanti jadinya kamu, ilmu hukum ini loh. Paham ya? Yang mewarisi? Paham tuh? Nah, di situ. Ya, apa itu? Proklamasi kita itu hanya berjalan hanya 59 detik. Tahu ya konsep mujizat dalam bahasa Arab? Mujizat itu sesuatu yang pendek, bisa membungkam lawan siapapun yang coba melawan. Itu dimulai dengan Sumpah Pemuda 1928, 3 itu, sumpah itu, kemudian menjadi proklamasi. Nah, kalimat pendek ini, kalimat mujizat ini, perhatikan, bisa membungkam teknologi militer sebesar itu waktu itu. Orang nembak Soekarno gitu loh. Orang namanya Bung Hatta. Soekarno. Paham ya? Itu loh, kemana itu? Teknologi militernya itu. Kudune berdiri Soekarno karo Hatta tuh. Gitu. Itu revolusi kok. Tapi alhamdulillah. Dan perhatikan. Dengan revolusi tadi, proklamasi itu tidak berdarah, dan itu mempersatukan lebih dari 40 negara yang ada di Republik Indonesia. Jangan salah loh, Sunan Kalijogo, apa namanya keraton ini itu kerajaan sendiri loh. Negara sendiri loh, Pakualaman negara sendiri loh, Cirebon negara sendiri loh. Itu jumlahnya 42 kalau tidak salah. Coba kamu tanya sekali lagi, siapa manusia dunia ini yang bisa seperti bangsa Indonesia? Kamu baca. Biar kita mengerti betul arti Pancasila sebagai pemersatu dan pembebas. Nah, cuma saya lupa tadi pergerakannya ini karena kamu ini orang Islam, masih nuntutnya kan ada Islamnya di situ. Ya, apa itu? Gini, perjuangan kemerdekaan di abad 19 itu pada umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh Muslim yang membela keraton-keraton Muslim itu, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara itu. Ya, nah, tapi itu berubah di awal abad 20 dengan Sumpah Pemuda, berubahlah orientasi perjuangan. Dari yang hanya Muslim melawan penjajah menjadi nasional. Maksudnya dari segi agama yang sekarang diakui ada 6, bukan hanya keraton-keraton Muslim misalnya Yogyakarta saja, bukan hanya Cirebon saja, tapi total seluruh Indonesia. Yang merupakan suku bangsa yang berlapis-lapis jumlahnya sangat banyak. Itu maksudnya. Nah, di situ Muslim masih sebagai yang utama, tapi bukan yang satu-satunya. Ketemunya nanti di kesepakatan namanya apa? Mulai Sumpah Pemuda, 17 tahun kemudian menjadi proklamasi kemerdekaan. Maka saya katakan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan mukjizat politik bangsa Indonesia kedua yang saya sebut juga dengan Lailatul Qadar bangsa Indonesia. Ya, monggo lho Pak Rektor itu ya. Sudah ya. Jadi revolusi yang menang memimpin. Pancasila revolusi yang menang sehingga berhak memimpin. Itu pertanyaannya. Sudah. Jangan salah. Ya. Nanti saya balik dari kata khilafah. Kita teruskan sedikit. Yang kedua, karena konsensus. Bangsa kita berbagai lapis, Pak, suku Madura misalnya Pak Thohir, Pak Sotik misalnya ya, yang suku Jawa, saya ini Jawa lahir Kalimantan misalnya kayak gitu, ada lagi Bugis, semua itu unsur apapun termasuk perbedaan agama. Sudah sepakat mendirikan negara Pancasila. Jadi konsensus atau ijma itu ternyata hukum Allah tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara. Itu yang saya ketahui banyak orang salah paham. Ya. Contohnya sederhana, kamu SHI aja tidak bisa ke pengadilan kok. Gitu, paham? Kenapa? Namamu tanda petik kurang konstitusionalnya gitu loh.
kurang konstitusional ngerti maksudnya? Hah? Paham ya? Ini kamu nanti salah paham, aku dikira nuduh kamu gerakan oposan. Enggak, tapi kurang gitu loh. Hati-hati ya, nanti saya cerita itu. Maka perlu disempurnakan dengan SH. Tuh. Tapi jangan SHI, SH plus. Tahu maksudnya? SH yang bisa baca kitab kuning. Jadi nanti jadinya kayak Profesor Mahfud MD itu loh. Iku yang ngomong tata negara, keluar dalilnya. Yang lain diem kan? Betil, itu terus ke dalilnya soalnya. Paham? Halo? Itu Mahfud MD itu. Itu kalau nanti teori ini berjalan kamu itu. Ya. Paham ini? Jadi kiai berbaju SH itu loh cara pondok. Halo, Pak Thohir? Nah, makanya ini sahadat ulang. Kuliah lagi di Cokroaminoto. Ini yang nyuruh saya. Bener kan saya bilang dulu? Ini SH-nya dari Cokroaminoto yang mana toh? Guru Seribu. Yang nyuruh saya itu. Ya, supaya kita bisa mendirikan prodi ilmu hukum. Karena namanya kurang konstitusional. Enggak cocok karena agritasi. Jadi diperlukan SH, kamu SHI. Sorry men, gitu loh Pak. Akian jenengmu ketahuan. Itu guyonannya itu loh. Ya. Udah. Jadi konsensus, semua sudah sepakat. Ya. Jadi melawan konsensus itu, ya karena konsensus itu Qur'ani, wa'tasimu banyak lah dalilnya, itu sama dengan kalau orang Islam melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kalian ketahui sebagai orang Islam. Jangan bilang togut. Yang togut itu yang melawan ijma. Jangan salah. Ya. Tuh. Karena ijma ini kumpulan dari semua otoritas. Yadullah wal jamaah itu maksudnya ini. Allah itu mendukung konsensus, bukan yang pribadi-pribadi. Paham ya? Apalagi madhab sendiri, misalnya terus ngamuk. Enggak bisa, kalah kamu di mana saja kalah. Tuhan tidak ridho bahasa komun. Ya. Halo. Gusti Allah ridho itu gelar SHI enggak masuk pengadilan tuh dong. Jadi Gusti Allah enggak ridho. Paham ini? Takok ke Yudian, kenapa? Kurang konstitusional namanya gitu loh. Hah? Halo Mas Sodik, itu dulu dokter Andes UGM, saya juga itu ya bisa matu UGM dia sosiologi, nulis skripsi, aku selamat datang kematian, akhirnya tak tinggal luwo di Kanada, jadi punya BA2 tapi tidak punya dokter Andes, cuma satu saya, harusnya punya dua saya dokter Andes. Ya. Ini dokter Andes seluruh, banyak orang sadar tulang di sini. Nah ya, nah yang ketiga, karena mendapat pengakuan internasional. Nah, perhatikan. Ya, cerita tentang Nabi Dawud itu kan ada pengakuan internasional. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Allah mengatakan ya Allahu al-mulka. Itu kan pengakuan. Nah, kalau Nabi Muhammad apa? Pengakuan namanya amul wakalah. Ya, tahun perwakilan. Itu pengakuan Anda petik ya, semacam pengakuan PBB kalau hari ini. Pengakuan itu diantar, bukan diminta. Mengapa? Karena Rasulullah menjadi teladan pertama dalam sejarah revolusi. Yang bahasa Arabnya Maqamah Mahmudah. Jadi ceritanya tahajud itu ketemunya adalah pembebasan kota Mekah. Yang di situ Muhammad menjadi uswah hasanah. Mengapa? Karena bisa revolusi tanpa mengucurkan darah. Ini revolusi di lapangan loh, bukan revolusi kertas. Di lapangan ini, bawa pedang ini. Ya. Nah. Yang menarik dari cerita Pancasila ini, nanti saya kembali ke khilafah, baru ke Pancasila lagi. Apa itu? Negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu justru negara-negara ex-khilafah. 80%. Mesir, Lebanon, Syria, juga Saudi Arabia, itu kamu cari. Jangan salah. Turki, kalau Turki jelas dia bubarkan khilafah ya. Mudah dipahami. India itu dulu pernah di bawah ya, Kesultanan siapa itu namanya? Delhi itu namanya. Mughal Empire. Itu juga mengakui termasuk bagian yang pertama. Nah, 3 sudah ya, ketemunya ya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau saya tanya ke kalian begini, untuk khilafah ini, karena orang Syariah itu jawab. Al-Quran tidak pernah menyebut kata khilafah. Tetapi mengapa dulu ada khilafah di dalam sejarah Islam? Bahkan sampai level superpower. Jangan salah. Yang pertama, karena Rasulullah memenuhi syarat.
Maksudnya apa tadi? Bisa revolusi tidak berdasar. Wes, Mas. Menang tadi. Yang kedua, nanti dari situ mendapat pengakuan internasional. Tapi saudara catat baik-baik. Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan diri sebagai khalifah dan tidak pernah dinyatakan sebagai khalifah. Nabi Adam dinyatakan sebagai khalifah, tapi tidak pernah dinyatakan sebagai nabi atau rasul. Daud itu dinyatakan sebagai khalifah dan raja, tapi tidak pernah dinyatakan sebagai nabi dan rasul. Di Quran. Ya, jangan salah. Walaupun kita lain mengatakannya wajib imannya 25 kan, itu kan kitanya. Tapi Quran tidak nyebut. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah disebut raja, tidak pernah disebut sebagai khalifah, tidak pernah menyebut diri sebagai khalifah, tidak pernah menyebut diri sebagai raja. Yang disebut di Quran Muhammad adalah nabi dan rasul. Ya, wa fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada lagi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa misalnya. Itu ada satu dari sekian ayat. Ya. Jelas ya kamu? Ini apa maknanya? Nah, Allah itu ngangkat Nabi Ibrahim, gelarnya apa coba? Nabi Ibrahim gelarnya apa? Ada khalifahnya enggak? Enggak ada. Angkatnya imam. Ini jailu kalinasi imama wa min duriyati. Loh, kok gustakan ngene iki piye? Gitu. Ya. Kalau kamu nuntut model mereka, yang harus konsisten pertama melakukan khilafah itu adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyebut khalifah dan tidak pernah disebut khalifah. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya pilihan. Monggo sampean pilih dewe gitu loh, Pak Anda. Halo. Udah toh? Ya, jangan dipersulit hidup ini. Wong Tuhan aja tidak memaksakan kok. Halo, ini cara agama. Jangan salah, yang bikin khilafah bukan Nabi Muhammad. Kamu jangan salah kamu. Benar apa Mbak? Mantu-mantu lah, kan serius tenang. Ayo ngombe minum dulu Pak Rektor. Ayo Pak Dekan, ayo. Ini apa ini? Ini Pak Rektor. Itu. Ya. Itu ya. Nah tadi. Ya. Jadi mengapa ada khilafah? Yang kedua, mengapa khilafah dibubarkan? Penting di sini. Karena khilafah kalah perang. Itu loh. Jangan salah. Nabi Daud menang perang, Nabi Muhammad menang perang, ya. Nah, aku seten, iki dhisik iki. Ya aja lopat sih. Iki ngomong karo SH soalnya Den. Bukan laman PK. Laman PK, aku mau langsung nyanda ya kan, ini ngomong khalifah. Ya. Nah, di situ apa? Tadi karena kalah perang. Mengapa khilafah kalah perang? Jawabannya yang paling utama karena namanya ketinggalan zaman. Maksudnya apa? Teknologi militer. Inggris pakai pesawat, sini pakai onta, gitu loh Pak. Inggris pakai motor tank, ini dabba ya tubuh, dabbah gitu ya. Ini pakai onta, ya, ayah, gitu, jamal. Ikat kecil. Kene muni kono mati, jangan mau ya. Karena kalah teknologi militernya itu dicatat baik-baik. Sudah, Mbak. Pintar Pak Yudan ya? Wah, ini kok tahu kerongok. Hah? Masya Allah. Aku kena cara oleh, itu rektornya pengen telu lah. Tapi Gusti Allah nggak boleh, ya kan? Nah, sekarang, mengapa khilafah tidak boleh lagi didirikan di Indonesia, khususnya di Indonesia? Jawabannya kita sudah punya negara yang menang revolusi. Kita memimpin. Nah, ngelawan ini sama dengan ngelawan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan berkali-kali. Karena apa? Menang perang sebagai legitimasi pendirian negara itu ada di Al-Quran. Contoh Nabi Daud, contoh Nabi Muhammad. Oke. Sekarang kita mendapat pengakuan internasional, ada seperti cinta Nabi Muhammad. Tapi juga kita menerapkan Al-Quran yang namanya konsensus. Jelas ya? Nah, dengan konsensus itu 3 lapis ini maka ya Muslim Indonesia terikat perjanjian kenegaraan. Melawan ini sama dengan melawan negara. Itu bahasa politik negara, tata negaranya. Bahasa agamanya ngelawan Gusti Allah. Jadi loh Anda. Ngerti maksudnya? Masuk neraka di dunia ini dulu. Ngerti masuk neraka di dunia Mbak? Masuk penjara.
mati nggak jelas, gitu loh. Negara gedenya segini, nggak ada tangga-tangga di dunia, kok cari yang susah-susah. Memang kalau revolusi bisa bikin yang lebih besar apa? Jangan salah. Menang aja nggak jelas, masuk penjara udah pasti. Paham ya? Ini yang Anda perlu tahu supaya generasi muda. Paham ini? Halo, jangan bilang togut. Yang togut itu yang ngelawan itu. Nih contoh, dimanapun ngelawan negara pasti tidak boleh. Ya, dimanapun. Saya ambil contoh sekarang. Kamu pernah dengar nggak kenapa Pangeran Harry dari Inggris itu dicopot gelar pangerannya? Apa alasannya? Karena melawan negara. Padahal cuma sepele kasusnya. Mengomentari politik Amerika. Pemilu. Itu haram bagi keluarga keraton gitu loh, Anda. Ono ae dicopot nang putune dhewe lho, calon raja lho itu. Karena melawan negara statusnya. Hati-hati loh ya, melawan negara ini, melawan Gusti Allah, ojo keliru sampean. Ya, masuk penjara di dunia, fil akhirah urusan lain nanti kemudian. Tapi di dunia ini, hati-hati, Rasulullah itu tidak pernah masuk penjara. Catat baik-baik. Jadi jangan pamer di WA group masuk penjara. Jangan, Rasulullah tidak pernah masuk penjara. Ayo cari kalau pernah ada. Nah, kita harus tahu teladan kita siapa. Ya, ini loh kamu supaya jangan aneh-aneh di sini. Kayak satu lagi melawan negara. Andai kata ini teoritis ya. Kalau bahasa fikihnya teori. Ya. Misalnya itu Saudi Arabia saja, negara Islam itu, ya, yang tempat sucinya di sana. Umpomo ini dalam sistem loh lawannya ini. Misalnya Pangeran ranking 5 ngomong. Ranking 5 ini nomor utama kata nomor 1 dari ranking 5. Ya, ngomong, saya bersumpah yang jadi bapak nanti saya. Oh, rasanya tadi apa deh? Nanti kamu. Itu bukot dalam sistem mereka. Iya, jangan salah. Bisa digantung itu. Karena melawan negara, urutanmu nomor 5. Gitu loh, paham enggak? Nanti enggak kamu? Paham enggak? Itu sama Kaprodi Thohir tiba-tiba duduk di rektorat. Aku rektornya gitu. Wah, masuk penjara kamu. Oh, malu gue nih kono aja kok enggak boleh. Nah, mungkar namanya masih kurang. Ya, udah ya. Kita ambil satu. Misalnya putra mahkota nomor 1 yang urutan itu ngomong juga di Ka'bah sana. Saya bersumpah nanti saya rubah jadi republik. Gila nggak? Karena di sana kerajaan. Ini urusan kalian di sana kata Allah. Paham ya? Ini kesepakatan kalian. Ngelawan itu berarti ngelawan Allah Subhanahu wa taala di sana. Coba, masuk enggak nanti? Hilang enggak dia nanti? Jadi hati-hati. Jadi melawan negara itu dimanapun tidak boleh. Ini generasi muda harus tahu. Supaya jangan ditipu, apalagi perempuan-perempuan sekarang. Ya, di kokon jihad yang macam-macam itu. Jihad apa kamu itu di sini? Oh, negaranya gede semene kok. Kurang apa kamu? Negara kita itu kurang apa? Kurang bahasa syukur. Jadi kalau bahasa agama kita itu perlu tasakur apa? Ya, itu. Jadi mengisi kemerdekaan. Itu bahasa negara. Kalau bahasa agama bersyukur. Bersyukur apa? Mengoptimalkan potensi nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa negara yang kaya raya, yang besar dan seterusnya. Weh, harap ngopo sampean? Mas, mau penake koyo ngene kok golek sing angel. Ya. Benar. Ini kamu kan belum pernah hidup di luar negeri ya? Sudah belum? Belum. Saya kasih tahu ini Mama Tenda. Itu yang namanya di Kanada itu kalau hari-hari begini ini minus berapa, Pak? 30 sampai 40. Loh kamu tidak pernah ngalami loh. Wes, arep ngono kuwi opo piye? Nah. Jangan salah kamu. Kalau di Saudi panasnya seperti apa? Mau seperti sana kamu? Itu kita ini yang disebut di Quran secara agraris yang paling nikmat itu. Ya, surganya itu enggak panas, enggak ini loh. Ya kita ini cuacanya ini. Ini loh. Ini di Inggris kamu lihat itu. Sungai-sungai itu udah kering jadi es itu. Beku itu. Ayo, apa coba? Kurang apa? Kita nikmat sekali kok. Ya. Nih, bisa bayangin kamu. Saya ngajar di Jerman 2017. Tahu enggak kamu? Puasanya itu paling terokok. Loh, kenapa? Saya kan datang di tengah-tengah puasa. Adaptasi terlambat. Ya, mendadak. Jam 6
pagi Jerman. Indonesia jam berapa? Jam 12 kan? Loh, aku harus puasa sampai jam 10 malam. Itu sampai, ya rasanya kan kayak di neraka itu. Tahu maksudnya? Kalau sudah sore tutup pintu, pokoknya tidur aja. Nah, nanti sudah buka. Makan. Udah, nggak usah lagi ngeliat jam, tidur. Habis itu sahur, makan dulu. Sudah kenyang, udah, buka lihat jam. Sudah siang. Sampai susahnya begitu. Apa mau begitu gitu? Itu negara maju loh. Apalagi negara-negara perang, kamu lihat di sana itu, Masya Allah. Nah, jadi dengan Pancasila ini, Muslim Indonesia melalui Bung Karno dan Bung Hatta menjadi umat Islam yang paling berhasil mewujudkan, ya, mewujudkan atau meniru atau meneladani politik puncak Rasulullah. Revolusi tidak berdarah menjadi proklamasi tidak berdarah. Terus mewujudkannya cita-cita politik Rasulullah, Piagam Madinah menjadi tanda petik Pancasila. Itu kita ini. Mana ada di dunia yang bisa kayak kita? Kalau saya banding itu, saya agak khawatir karena pernah somasi oleh sebuah kedutaan gara-gara nyebut itu. Ya. Tapi kalau mau saya bandingkan sederhana saja. Ya. Itu yang namanya Ottoman Empire, Daulah Utsmaniyah Khilafah itu kalah perang, jangan salah. Makanya negaranya pada jadi kedua. Kita ini sudah terjajah sejak Ottoman itu jaya. 1453, Daulah Utsmaniyah menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih yang dipakai-pakai orang-orang itu, itu ya. Paham itu ya, sultan-sultan itu diomong ke. Nah, itu 1543. Ya. Jangan salah kamu. Ottoman nanti menaklukkan Mesir 1517, menggabungkan wilayah Abbasiyah dengan Utsmaniyah. Nanti masih lagi ke Eropa segala macam. Tapi di tengah-tengah tahun itu 1511 Malaka jatuh. 1512 Ternate, terus sampai 1945. Jadi ketika khilafah jaya di dunia sana, kita justru yang paling menderita di dunia. Jangan salah lihatnya. Terus ada yang ngomong, jejak-jejak khilafah, apa maksudnya? Saya jawab nih, kasih aja di negara ke orang Hindu, itu jejaknya Prambanan, itu jejaknya gitu. Kasih aja ke orang Buddha, itu jejaknya orang Buddha tadi. Terus, mau terusin. Enak aja ngomongnya. Film itu loh yang kemarin jejak khilafah itu. Ya udah kasihkan aja itu, Magelang kasih punyanya orang Borobudur sana. Ini sini katanya orang Hindu sana. Ketemunya dari mana nanti? Ada Islamnya nggak itu? Makanya jangan sembarangan kalian. Paham? Iya aku ngerti kalian kan tuh banyak padahal kan di apa ya? Dikompori atau dikampanye oleh kelompok khilafah ini biar ngerti kamu. Bahwa ini yang terbesar dalam sejarah Islam. Perhatikan, kita mempromosikan berapa negara tadi? 42-an. Ya, 42. Kalau saya tidak salah 40 Muslim, 1 Katolik, 1 Hindu. Tapi tolong dicek lagi data. Kurang hebat apa? Yang bisa gitu siapa? Tanpa teknologi militer, terjajah. Di tengah perang dunia. Ya. Mestinya kita ini lumat. Tapi hati-hati. Berkat apa? Rahmat Allah yang maha kuasa. Itu loh. Tapi kita harus berbagi. Paham? Ya, berbagi itu terutama yang sensitif itu dari segi agama. Karena negaranya bukan negara Islam. Itu aja. Yang lain apa? Kurang apa kalau cuma mau makan kurang apa? Ya, nah, ini saya kasih contoh lain. Supaya kita memahami. Dalam satu kelompok itu ada yang sukses. Tapi yang tidak sukses juga ada. Ya. Contoh, angkatan Akabri. Yang sukses jadi mana ada. Tapi yang nggak sukses juga ada. Maksudnya nggak jabat itu loh maksudnya. Ya, benar ya? Itu, misalnya angkatan darat dulu menang. Yang tersingkir juga ada kurang-kurang. Yang mati itu zaman 65 itu tidak kurang-kurang. Ya. Sekarang kita lihat apa lagi petani, sing kere akeh, ning sing sugih juga ada kurang. Wes, Mbak. Mau apa kamu ambil apa kelompok itu? Saya tunjukkan. Mau Cina yang konglomerat banyak, tapi yang miskin juga banyak di Kalimantan Barat itu. Sama aja kita ini. Wong Jawa sing sugih akeh, sing miskin juga banyak. Orang Muhammadiyah yang kaya banyak, yang miskin juga banyak. Pokoknya di dalam kelompok itu ada yang sukses tidak. Itu setiap kelompok. Terserah mau kamu kasih kelompok apa. Nah, oleh karena itu,
maka kita kembali ke sini, ke nilai Pancasila sebagai pemersatu ini. Sebagai satu pembebas kita. Nah, di situ kalau bahasa hukum, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Nah, tapi saya tadi memberikan legitimasi legalitasnya kepada Anda, bagaimana Pancasila harus diterima, bahkan ya dikembangkan, disyukuri kalau bahasa hukum itu. Jadi mengoptimalkan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala berupa negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, gitu. Nah, cara syukurnya pakai apa? Banyak. Salah satunya pakai gelar S. Itu salah satu cara syukurnya. Jadi khalifah itu, kalau bahasa fikih, fardu kifayah. Masing-masing memberikan yang minat bakatnya. Itu yang dimaksud dengan benika tunggal ika. Itu bahasa fikihnya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Kalau diterjemahkan dalam Pancasila, perbedaan atau pluralitas bangsaku merupakan rahmat dari Tuhan. Itu bahasa Indonesianya, yang dalam arti konteks Pancasila. Kalau langsungnya kan perbedaan umatku, ya. Nah, umat itu kan masih Muslim kalau di sini. Nah, kalau untuk Pancasila menjadi bangsaku, Tuhan. Apa? Mari kita lihat. Makanya jadi fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa itu? Contoh, ya. Kita sudah dikasih negara sebesar ini, ya. Yang namanya ini jailun fil ardi khalifah itu saya tafsirkan secara kontekstualis Pancasila menjadi setiap WNI terlahir sebagai calon presiden Republik Indonesia. Jangan salah, kurang hebat apa kita ini? Paham ya, Pak ya? Itu mananya. Nah sekarang, kulu mauludin yuladul fitrah, bagaimana terjemahan Pancasilanya? Terjemahan Pancasila tergantung kamu. Anakmu mau dijadikan apa? Kalau pendidikan, kamu mau melahirkan sarjana apa? Nih misalnya, kamu kepingin anakmu itu, anak termasuk anak didik misalnya, kepingin anak dari saya itu jadi panglima, tentara itu. Itu berarti sekolahnya harus SMA-nya IPA, ya, hijrahnya itu ke IPA, SMA IPA, tidak boleh nikah, ya, sekolah, tidak boleh kena narkoba. Ikut tes itu, masuk, dapat nama. Di Akabri. Di sekolah ini yang Sunan Kalijogo ya kesasar, gitu loh. Paham ya? Nah. Paham? Itu masuk Akabri sana. Nanti ya pendidikan, dapat kolonel. Nah, itu nama itu kolonel itu di situ dia. Kolonel, brigjen dan seterusnya baru bintang 4. Itu. Nah, kalau anakmu itu tadi si Fitroh tadi mau dijadikan misalnya tenaga medis lah di Kementerian apa itu namanya? Kesehatan. Itu sekolahnya SMA-nya IPA, minimal namanya dokter, gitu loh. Nah, sekarang kalau mau mengisi Kementerian Hukum dan HAM, namanya sarjana hukum. Itu yang saya lakukan dulu itu. Ya kasihan lah tepuk tangan sama pendirinya gitu sekali-kali masak. Ya. Itu kalau pakai bahasa gagah-gagahan, kamu itu saya bebaskan dari teori resepsi gitu. Ya, kalau bahasa gagahnya gitu. Tapi kalau bahasa tawaduknya, kamu itu saya ajak untuk bersyukur di negara Republik Indonesia. Syukurnya nganggo jeneng gitu loh. Paham ya? Nah, salah satu kelemahan umat Islam itu tidak ngerti nama ini. Qurannya ngomong, asmaun sama itu mu'a antum wa abaukum. Nama-nama yang bapakmu, kakekmu buat, sehingga kamu tercekik sendiri. Itu nama-nama yang tidak cocok dengan falsafah negara. Makanya setiap nabi diturun, ya, bilisane qaumihi. Lisanul qaum itu falsafah negara, catat baik-baik. Nah, dari situ baru ada nama-nama. Baru ada standar namanya lisan ukulihim itu loh. Bi khotibun nasa bi qadri ukulihim, akal itu. Ya. Jadi kalau mau masuk akabrik, namanya itu SMA IPA, akalnya itu ujian nasionalnya 10 gitu loh, tahu enggak? Baru kamu masuk di akabrik. Nah, kalau di dalam baru watfa bilati ya ahsan. Bisa enggak kamu jadi orang akabri nilainya paling tinggi, tapi sholatnya juga bagus. Kalau diperintahkan antara tugas negara dengan sholat, ya kira-kira enggak masuk akal, kerjakan yang negara dulu. Begitu. Karena kamu ada tugas di kifayah. Di kifayah itu, kamu melapisi sekian juta orang muslim yang tidak di bidang itu. Itu harus dicatat. Lu jangan ngaco aja, dibawa jihad kemana-mana, sekarang mau dewe manut itu gimana itu? Hah? Nanti Mbak.
Kifayah itu berdasarkan minat dan bakat, maka saling mengisi kita ini. Itu bahasa anunya Bhinneka Tunggal Ika. Agreement and disagreement, unity in diversity, apa kita namanya itu? Ini contoh yang lain, Bhinneka Tunggal Ika tadi, ya dalam kata kifayah. Mencari ilmu wajib, tapi memilih ilmu tertentu itu patut kifayah. Ini hijrah umum mau kemana? Oh, jangan hijrah ngaco-ngaco itu. Paham ya? Nah, kalau kamu mau jadi panglima, hijrahnya ke SMA IPA. Paham? Tesnya kayak Kabri. Ini kepingin jadi panglima, sekolahnya Kasdafi. Akademi Seni dan Film. Ya enggak nyampun lah. Paham ya? Kalau mau jadi YouTuber ya ke situ kamu. Enggak masalah, itu pilihanku. Harus ada dalam sejarah. Kalau enggak kurang negara ini. Kalau bahasa agama ya agama kurang gitu loh. Ya, makanya kita harus punya yang berlapis. Contoh, kita harus berbeda pendapat. Ya, contoh tadi saya ambilkan yang bukan agama saja. Ini sama-sama Dirjen Perhubungan Darat. Ya, itu yang bagian kereta api, KRP kan nganggo rel ya, kereta api itu. Nah, yang pakai bagian mobil, kepinginnya nganggo ban. Oh, mau kelahi kamu? Kelahi tidak jadi Republik ini. Makanya harus sepakat untuk menyepakati sesuatu yang kita tidak sepakat. Ngerti ya maksudnya? Ya sudah, kamu pakai rel, aku pakai ban. Gitu aja. Hati-hati mas, lewat rel pasangin pelang. Gitu ya. Kudu nurut sampai karo si bagian itu. Kenapa? Ukurannya beda. Nah, lembut tabrak kalah gue. Tuh. Nah, disitulah terjadinya sejarah itu nanti namanya ijma. Masing-masing memberikan yang terbaik. Ngerti ya? Yang SH memperbaiki pengadilan misalnya. Ya, nanti yang kedokteran memperbaiki kesehatan. Terus apa lagi yang ekonomi itu SD memperbaiki perekonomian. Nah, yang SAG ngimami sing apik kan gitu Den. Usuluddin. Itu loh makanya saya selalu usul supaya usuluddin tafsir hadis itu yang IPK-nya di atas 3,6 diberi kesempatan untuk double degree dengan ilmu hukum. Supaya terjadi. Aku udah ngomong, saya juga ngomong Pak Lukman Hakim, saya putin waktu dia jadi menteri. Tapi belum sampai sekarang. Ya. Coba, SAG itu, kasihan enggak mereka? Rezeki itu Gusti Allah yang ngatur, Gusti salah sampean ya. Tapi kan ada nama-nama untuk dapat rezeki. Ya Pak Thohir benar. Bukan Thohirnya, bukan Sotiknya loh. Udah saya ulang berkali-kali. Nah, makanya jangan ikut Shakespeare, what is in a name? Apa harus sebuah nama? Itu enggak paham. Jadi kalau pakai bahasa teori riset, bukan apa namanya? Darwin itu Pak? Evolusi. Enggak, Darwin dulu. Evolusi. Jadi alat adaptasi terbesar itu adalah ilmu. Ilmu itu nama-nama. Ini loh. Paham? Nah, namanya the Beatles. Jadi satu orang yang punya ilmu bisa ngalahkan sejuta yang tidak punya ilmu. Itu jelas sekali. Kalau dulu kita 1 lawan 2 mesti kalah yang 1. Karena belum pakai ilmu, masih pakai otot. Dulu kita sama singa. Ya, singanya siji, wongnya 10. Kalah yang 10 orang ini. Kalau sekarang singanya 1000, 1 orang aja habisin. Karena pakai ilmu. Paham ilmu itu? Terus rasa dipateni, dijerat aja, dipakani, dijirat, ngono diangkut, ngono ditembak pakai tranquilizer itu apa namanya? Bius itu loh. Cepet tampung, bius. Apa? Pakai nama, apa? Itu. Dokter apa? Dokter militer. Loh, ngono paham ya? Alah. Nah, jenenge tenan mbok sapa itu orang ndak terserah lah. Mbok jeneng wedok ora masalah wong lanang. Dikasih namanya Muawiyah, dikira wedok toh? Kan ono ya. Kayak Hindun dikira lanang. Ya. Karena enggak notanya. Tetap jalan. Mbok sing ngono mbok jeneng macam-macam toh. Tetap kalah sih. Ya. Nah, inilah yang perlu kita syukuri sebagai orang Fakultas Syariat Hukum ya. Nah, di situ nanti ya kita melihat Pancasila sebagai yang pertama bagi kalian itu sumber dari segala sumber hukum. Nanti dari situlah kalau kalian itu dari BPP itu ada program yang menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan Perda itu yang belum sesuai dengan Pancasila. Salah satunya indiskriminatif. Adil itu loh maksudnya ya. Nah, karena warga negara di Indonesia itu sama, equality before the law ya. Itu bahasa Arabnya juga sama, kita sejajar di hadapan Allah gitu. Nah, disinilah perlunya nanti adik-adik yang para mahasiswa ini kalau sudah mengabdi di negara, kalau bahasa gampangnya bersyukur,
beribadah di dan melalui negara Pancasila. Nanti peran-peran kalian ketika ada itu, terutama dalam konteks legal drafting, supaya memasukkan nilai-nilai ini ya ke dalam muatan legal drafting itu, gitu ya. Dulu pernah saya sampaikan sekali lagi supaya Sunan Kalijaga Fakultas Syariah ini legal draftingnya lebih kuat, yang milkotnya lebih kuat, hukum acaranya lebih kuat. Jadi kalau saya bilang tadi itu gini, jadi ilmu keesaannya itu ya misalnya tata negara. Tanya UGM berapa SKS? Kalau UGM 4 SKS kita bikin 6 SKS. Terus hukum acara perdata berapa? Misalnya 4, kita bikin 6. Itu. Terus apa lagi? Yang pokoknya yang inti itu loh. Ada berapa sih yang inti di ilmu hukum itu? Tata negara, perdata, pidana, hukum nasional, hukum acara. Ya, sudah itu aja kok. Jadi kalau tanding ilmu hukum, siapapun kita tetap menang. Karena kita punya nama. Nama itu maksudnya ngerti. Ya, misalnya yang dimaksud ya, itu apa? Mas Anu ini tadi misalnya filosofis geruslah itu ngerti. Oh, ini maksudnya. Terus ada lagi yang ngomong apa? Sumber dari segala sumber itu ngerti saya. Ah, begitu apa lagi? Itu. Yang disebut-sebut tidak nama-nama hukum itu loh. Istilah-istilah itu kamu lebih hebat dari mereka. Itu harus. Itu namanya plus dalam SH-nya. Baru plus yang kedua, ono ilmu hukum Islamnya. Gitu loh. Nanti jadinya saya ulang menjadi kayak Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Bukan jadi judian. Gitu loh. Ya, kamu saya kasih tahu ini, saya dengan Pak Mahfud itu sekolahnya tinggi saya, jangan salah kamu. Tapi saya dokter Ande Syariah. Ya, ngerti? Tapi kalau Pak Mahfud ngomong dengan saya kan mirip-mirip aja itu. Ya, keluar dalil kan dia kan? Nah, coba aku enggak punya SK. Padahal saya ini dulu postdoknya ke Fakultas Syariah, Harvard Law School. Tuh. Tapi karena hukum Islam ya, nehi-nehi ma'abat. Wow. Tidak bisa jabat untuk hukum. Misalnya saya ngelamar ketua KY, nggak bisa. Ngelamar apa itu MK, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena nama terkuatmu belum ada. Apa itu? SH. Paham? Nah, aku profesor. Dokter Andes mas. Ini dulu pakai komputernya nesu. Bener nggak? Bener? Paham tak maksudnya? Nah, itu bahasa Arabnya kiamat. Kiamat itu. Mulutmu pada ada orang ngerti, lebok-lebok gitu, itu tanganmu, nggak masuk ya. Paham ya? Jadi kiamat itu mananya bukan hanya ini. Kiamat itu akhir dari setiap tindakan. Langsung kelihatan. Nah, begitu adik-adik ya, jadi dengan ilmu hukum ini saya berharap ke depan nanti diperkuat itu tadi, ya seperti itu. Maka ini Pak Thohir ya sebagai Kaprodi perbanyaklah itu pelatihan legal drafting, ya. Kemudian apa lagi? Ya, melojot itu apa namanya? Pengadilan semu, ya peradilan semu bahasanya. Peradilan semu mana lagi yang kira-kira kita harus ya, unggul ya dibandingkan semua prodi ilmu hukum di Indonesia. Nah, ya kayak gitu. Pokoknya yang dulu sudah saya masukkan bahasa Belanda, tapi dihapus itu ya. Dulu saya masukkan bahasa Belanda. Tapi sudah. Nah, yang terakhir saya ungkap ini, saya ulang bukan ya. Adik-adik terutama ya, karena kalian itu akan lebih banyak di peradilan di Kementerian Hukum HAM dan sebagainya itu ya. Ada satu hal yang selama ini menjadi kuburan bagi orang PTK. Ya, namanya seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi dasar ini apa masalahnya? Karena orang PTKIN ini biasanya orang madrasah yang matematikanya lemah. Nah, padahal untuk tes kompetensi dasar itu dibutuhkan kecanggihan matematis. Kecepatan waktu, ya. Mungkin direktur PTKIN, saya pernah jadi rektor itu, kalau sudah ngomong ini cuma saya. Yang lain tidak peduli. Ini aja tidak ngomong. Nah, karena dia tidak ngalami. Kalau saya ngalami. Dulu yang namanya Bappenas itu punya program Oto Bappenas. Itu overseas training apa gitu loh. Itu kalau mau ke luar negeri, ikut tes itu. Ada tes namanya tes potensi akademik. Nah, saya itu tes 5 kali tidak pernah lulus. Kenapa? Karena masih kalah di matematika. Kehabisan waktu. Tidak tekan itu loh. Paham ya? Agak tekan itu. Nah iya itu. Apalagi di komputer kan. Itu yang saya maksud.
Makanya diperbanyak tes itu, pelatihan-pelatihan, ya. Paham ini? Saya ngomong berkali-kali, kalau kamu tidak CAT, tidak ada yang bisa nolong, udah. Loh, aku ini masa bisa nolongin orang itu, waktu rektor itu sebagai rektor. Saya tidak bisa nolong siapa-siapa kok. Begitu dia nggak lulus CAT, selesai, hilang jatahnya juga bahkan. Kita kemarin ada 192, yang nggak lulus CAT ada berapa? Hilang jatahnya itu formasinya. Jangan salah. Nah, itu di situ, ya. Makanya tolong diperkuat. Makanya saya selalu mengatakan tadi, saya sebut IPA, IPA, IPA itu sebetulnya ke sana. Ya, jadi kalau mau jadi khalifah dalam arti problem solver di Indonesia, itu fondasinya di matematika. Jadi ilmu Allah yang paling teraplikasikan setiap hari itu Al-Musi Al-Hasib. Ya. Ar-Rahman, ngasih air. Kalau Gusti Allah nggak pakai Al-Musib, nggak pakai Al-Hasib, Hasib apa? Al-Musi. Mati kabeh wong. Banjir, gitu Pak. Ada baik. Halo. Ini anaknya lagi dilahirkan. Tuhan tidak pakai ukuran. Anakmu tadi apa coba? Bayi ini tuh. Misalnya. Nah, itu ada. Jadi ilmu Allah yang paling teraplikasikan di dunia ini sebetulnya matematika. Al-Hasib dan Al-Musik. Benar apa enggak? Diulang ini. Nih, kasih pisang ini. Gusti Allah ngawur aja. Misalnya nggak pakai Al-Musik Al-Hasib. Ini dikasih masuk di dalamnya COVID. Modern enggak kamu? Oh, enggak kelihatan kok. Komposisinya ini loh yang mengarah ke COVID gitu loh, paham ya? Nah, itu makanya saya ulang supaya dibiasakan. SKD ini Pak Tohir, ya. Nah, saya kasih contoh anak saya yang pengalaman hidupnya di Amerika. Anaknya ini juga diterima, ya. Jadi anak saya itu sekolah di Kanada di Amerika sampai tamat SMP. Itu terlatih yang namanya tes potensi akademik. Sekarang kamu mau kemana saja tes potensi akademik pasti ada. Pasti ada. Makanya ketika, coba kamu lihat ini, saya perlu membanggakan ini sebagai sampel. Yang jalurnya pas gitu. Anak saya itu tes TOEFL itu. Karena cuma sampai SMP. Itu 670 waktu tes TOEFL. Kenapa? Salah satu kecepatannya sudah dilatih waktu dia masih SMP di sana. Loh kan pakai bahasa Inggris dulunya di sana. Gitu-gitu. Tes potensi akademiknya pakai bahasa Inggris dulunya. Ini cepat ya. Nah. Ini saya cerita sedikit lagi tentang anak saya. Anak saya itu pulang dari Amerika kan tidak bisa bahasa Indonesia. Maksudnya di SMA MUI itu. Itu kalau malam nangis aja itu. Semester 5 tiba-tiba kepingin masuk fakultas kedokteran. Ibu ini mumet. Iya mas anakmu ini. Wes, nanti saya doa itu. Tunggu nih apa mas? Pokoknya nanti saya minta ya, diberi soal-soal yang paling dia kuasa. Loh, mas itu dia tuh. Loh, udah apa? Tunggu. Ya, itu tes pulang. Alhamdulillah Bu. Ini belum pengumuman loh. Baru habis tes. Apa? Alhamdulillah. Aku ini kalau tesnya biologi, kimia, fisika. Jangankan ngelawan orang. Lulus saja tidak jelas. Nah, kok ngomong alhamdulillah? Nah, gini loh Bu. Soalnya itu kayak TPA itu loh Bu. Kok TPA alhamdulillah kenapa? Ini kerjaanku tiap hari di Kanada. Lulus. Udah. Doa lagi yang kedua. Apa Mas? Tak dongake supaya diberi soal-soal yang paling dia kuasai. Ngono ae. Soal. Coba jelaskan nama di siapa dirimu pakai bahasa Inggris. Lah cacilin Amerika kok ngomong bahasa Inggris. Ya rampung lah. Ya. Paham ini? Gitu. Nih, ya. Jadi di situ perlunya matematika. Suka tidak suka. Tapi itu sudah pasti ya. Tapi yang paling utama itu kecepatan menghitungnya dulu. Kelemahan kita itu ada di sana. Jadi kalau itu tidak imbang antara A, B, C, D-nya itu ya, saya lupa komposisi pembagiannya, tapi ada matematikanya di situ, itu tidak lulus. Misalnya A-nya benar semua, misalnya. C-nya benar semua, tapi misalnya B-nya itu kurang 1 poin dari minimal standar passing grade-nya itu tidak lulus. Ini udah yang perlu dipikirkan oleh prodi hukum ini. Karena kalian ini ya, namanya yang paling bisa diterima oleh Republik Indonesia. Namanya sarjana hukum. Dulu kalau dalam zaman kerajaan Islam, nama itu adalah fuqaha. Karena setiap negara apapun itu pasti negara hukum, pasti punya hukum.
Makanya fuqaha itu dominan dalam sejarah Islam. Itu namanya Pakota Syariah. Tapi kita sekarang negaranya Pancasila. Yang diperlukan bukan majelis ulama ini. Tapi jangan salah dong, ya MK, apalagi tadi di situ. Nah KY itu, nah, majelis ulama ini hanya bahasanya apa? Hanya memberikan apa itu namanya? Nasihat di situ. Rekomendasi. Nah itu loh. Jadi nama yang berdominasinya berubah dari fuqaha tanda petik majelis ulama menjadi SH. Ya, itu biar kita tahu, ha? Nah ya, itu maksudnya. Terus itu loh. Ya, jadi kenapa dulu fikih itu dominan? Karena negaranya Islam. Itu aja jawabannya. Yang dominan siapa? Sarjana hukumnya, namanya fuqaha. Makanya orang Usuluddin marah-marah. Oh, fikih oriented gitu. Karena orang Usuluddin itu kan orang filosofis. Anggonannya ini pojokan gitu loh, Pak. Loh, karena secara negara kan begitu. Ayo, benar. Nah, filosofis dalam arti yang sekarang ini bukan perlu zamannya Ibnu Rus, kalau itu beda. Ya. Kalau itu perpaduan masih. Nah, disinilah ya saya ulang ya, mohon maaf tadi agak sampai lano, ya, jangan tersinggung, itu hanya dalam rangka mendekatkan Anda perbedaan antara SHI dengan SH. Dari fuqaha menjadi sarjana hukum, itu dari faqih menjadi sarjana hukum. Itu yang konstitusional, itu yang sesuai dengan Lisanul Qaum, sesuai dengan Al-Asma'a, sesuai dengan kodrat akalin kaum. Baru watfa billadhi ya plus mu'abbah. Saya ulang, idealnya menjadi, kalau saya bandingkan antara Hasbi As-Siddiqi dengan Hazairin, ketemunya Mahfud M. Ya. Hazairin kurang fikihnya, Hasbi kurang hukumnya. Yudian bagus fikihnya, kurang hukum. Yang pas itu Mahfud MD. Fikihnya bagus, hukumnya maksudnya sesuai dengan standar negara. Nah, begitu. Jadi sudah dicoba ilmu hukum, jangan sampai mundur lagi mikirnya, ya. Gitu ya, saya kira ya. Saya mohon maaf ya, tadi ada 1-2 yang kayaknya kalau kamu tidak memahami bisa tersinggung, ya. Gitu. Tapi maksud saya tidak lebih dari ya membagikan pengalaman yang saya alami, yang kalian belum alami. Kadang-kadang harus pakai bahasa yang mohon maaf yang agak menggugah. Tapi mungkin kamu tersinggung, ya. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf, ya. Dan saya ulang, saya sebagai pendiri ilmu IH ini, ilmu hukum ini, ya, itu sangat bangga yang melihat sekarang kalian bisa di mana-mana. Dan saya tekankan, saya ini adalah dekan Fakultas Syariah dan Hukum pertama. Dekan pertamanya saya. Kalau dekan syariahnya saya tidak tahu nomor berapa itu, 9 atau berapa. Tapi kalau FSH-nya itu aku yang pernah. Tahu maksudnya? Yang merubah Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Itu dalam rangka kalau bahasa tafsir membumikan Al-Quran di negara Pancasila. Tak perlu dirubah dari syariah ke hukum, tambah maksudnya ya. Karena kalau hanya syariah, pembumiannya baru 50%. Dulu kira-kira. Nah, dikasih SH menjadi 100%. Paham ya ini ya? Sudah ya? Jadi ini kalau bahasa lainnya namanya ijtihad. Cukup ya saya kira ya, sudah lama sekali itu. Saya kira gitu, sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian ya, selamat berjuang, bekerja, bersyukur kalau bahasa agama, kalau bahasa tata negara, ya, mengisi kemerdekaan. Dengan menjadi, ya, nanti dengan gelar-gelar SH ini, dengan gelar SH ini Anda menjadi, jangan salah ya, orang paling terdepan di Republik ini, itu yang bukan militer. Karena yang SH ini diperlukan oleh semua lembaga negara. Kemenak butuh SH, keuangan butuh SH, semua butuh. Nah, nasib Anda di mana? Itu yang penting. Ini jangan marah, di situ perlunya berdoa. Mungkin nanti ada SH-nya, mungkin ditempatkan di sini. Mungkin ada yang di Gerwasakit, mungkin ada yang di mungkin ada yang di BPID, ya. Tapi dengan SH itu Anda menjadi, kalau bahasa agamanya, Al-Mustofa. Alumni yang terpilih. Bukan oleh saya, tapi oleh konstitusi.
Itu aja ya, saya kira ya. Sekali lagi, terima kasih. Nggak usah dialog ya Pak Tohir ya. Nggak usah, aku belum sholat, soalnya tadi lupa. Ya, motong tumpeng kan tadi saya belum sholat juga dan cukup panjang lah. Saya kira gitu. Kalau ada keliru dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Yudian, Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD yang sudah memberikan kuliah umum pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Prof. Yudian, Pak Rektor yang sudah hadir menyempatkan waktu ke Fakultas Syariah dan Hukum. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor, Bapak Dekan, kemudian teman-teman semua yang bisa ikut luring maupun daring. Saya ucapkan terima kasih sekali atas partisipasinya sehingga acara ini berjalan dengan baik. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ada kesalahan yang lain disengaja maupun tidak disengaja. Selebihnya setelah ini akan ada pemotongan tumpeng sambil saya minta doa kepada Prof. Yudian atas berdirinya Prodi Ilmu Hukum ini dan perkembangannya ke depan mudah-mudahan jauh lebih baik. Saya kira sebagai moderator saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemotongan tumpeng akan dipotong oleh Prof. Yudian dan diberikan kepada Pak Rektor dan Pak Dekan. Satu lagi. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Makanya taklilan itu dibagi 8 karena zaman penjajah. Kita nanti enggak ke walu jadi kita. Kalau maksudnya itu lek UTC ra cukup duit kan lho. Kalau lima dorong ini kalau ini. Ya. Buka dulu. Ayo. Yo, ayo. Mana kepalanya menjadi rektor? Ini maksudnya makanan khas Indonesia. Ya, apa lagi yang lain ini? Ya, ini yang nggak ada di ini deh. Mana lagi? Ini enggak? Dekan deh. Oh ya. Simbol aja ini. Tuh. Itu. Jadi bahasa Arabnya kelopo itu Zaujul Hindi. Apa? Kok pakai bojone wong India? Betul. Betul. Ini yang mau Pak Rektor tadi belum diangkat tuh. Angkat yang Pak Rektor. Nah, satu lagi. Pak Dekan. Pak Dekan. Itu baru Kaprodi. Nah, itu termasuk tim tobat gue di data sana. Itu minat tawabin. Minat taibin apa tawabin? Taibin aja lah. Nah, itu ngomongin tobat. Yaitu kembali ke titik netral mencari yang sesuai dengan konstitusi. Nah, mana nih? Pak Tohir. Ini udah dipoto tadi? Sudah. Berempat yang terumnya ya? Nah, iyalah. Ngomong. Minyak. Nyaman karena sobong nyak minyak ya. Pak Alim hari ini
ini dilantik ya? Iya, dilantik. Jadi panitia